Nah, terkait dengan regulasi atau aturan berkaitan dengan pembentukan KPPS ini. Pak, terkait support system untuk rekrutmen ini, kita kan mempunyai si Akda ya Pak ya? Nah Pak, terkait dengan KPPS nih yang kerjanya mungkin 24 jam ya Pak ya di hari H Ya. atau bahkan lebih, adakah mekanisme perlindungan terhadap mereka Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Anis Marini Ardi dalam acara podcast KPU Provinsi Banten. Hari ini, edisi spesial Pilkada, kita akan membahas tentang persiapan pembentukan KPPS. Telah hadir di tengah kita narasumber yang sangat istimewa. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Baik, beliau merupakan Bapak Muhammad Ali Zainal Abidin, anggota KPU Provinsi Banten, Ketua Divisi SDM, Penelitian dan Pengembangan. Betul ya Pak ya? Nah Pak, apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu Anis. Ini sehat. Podcast kita yang pertama ya Pak ya? Iya, saya padahal udah nunggu lama nih sama Bu Anis untuk podcast. Akhirnya kesampaian juga ya Pak ya? Nah Pak, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja Pak terkait dengan KPPS. Pertama itu tentang apa sih KPPS itu? Dia kan merupakan badan ad hoc ya Pak ya, yang tidak kalah penting dengan penyelenggara pemilu lainnya. Nah mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan KPPS itu apa, kemudian persiapan pembentukan KPPS sampai hari ini Pak. Ya, baik, makasih. Teman pemilih, perlu saya sampaikan bahwa KPU memiliki badan ad hoc di tingkat paling bawah, di tingkat TPS, itu namanya adalah KPPS. Nah, KPPS itu adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara, di mana KPPS ini secara jumlah itu ada 7 orang, dan kemudian juga ditambah 2 orang Linmas, ya, atau ketertiban TPS, yang salah satu tugasnya tentu teman-teman KPPS ini adalah memiliki tugas menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara. Khususnya ya tentu kalau dalam pilkada serentak mereka memiliki tugas untuk melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024. Nah itu ada tugas pokok dari KPPS. Nah KPPS ini adalah salah satu badan ad hoc yang ada di KPU. Yang mereka memang berada di tingkat paling bawah atau ujung tombak lah dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilu atau pilkada, karena mereka ini tugasnya langsung di tempat pemungutan suara, ya, yang melaksanakan proses pemungutan, termasuk juga proses penghitungan suara pada hari pemungutan suara, tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Nah, untuk persiapannya tentu kami KPU Provinsi sudah diundang oleh KPU RI, ya, kemarin di gelombang 2 itu yang dilaksanakan Rakornas di Nusa Tenggara Barat bersama dengan KPU Kabupaten Kota juga, di mana dalam proses pelaksanaannya ini tentu akan dilaksanakan mulai tanggal 17 September beberapa hari yang lalu akan kita dimulai dari proses pengumuman dan kemudian juga pendaftaran, yang kemudian pada akhirnya nanti akan ditetapkan dan dilantik anggota KPPS ini untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 pada tanggal 7 November tahun 2024. Oke, jadi emang sebentar lagi ya Pak ya rekrutmen ya? Ya, beberapa hari lagi, tinggal 4-5 hari lagi lah ya. Oke, Pak, untuk persiapan regulasinya seperti apa Pak? Apakah sudah siap atau masih digodok terlebih dahulu atau seperti apa Pak? Nah, terkait dengan regulasi atau aturan berkaitan dengan pembentukan KPPS ini sama dengan aturan atau regulasi yang ada dalam pembentukan KPPS di pemilu tahun 2024. Tentu regulasi ini yang pertama ada Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pilkada, kemudian juga ada Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggaraan pemilu dan pilkada,
Kemudian juga ada beberapa keputusan KPU ya terkait dengan pedoman teknis yang sudah dikeluarkan oleh KPU RI. Salah satunya keputusan KPU nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc baik penyelenggara pemilu maupun pilkada. Kemudian juga keputusan KPU nomor 1669 tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas keputusan KPU nomor 476 tahun 2022. Kemudian yang terakhir itu ada keputusan KPU nomor 475 tahun 2024 tentang perubahan keempat atas keputusan KPU nomor 476 tahun 2022. Secara regulasi karena di pembentukan badan ad hoc ya, khususnya KPPS di pilkada ini kan juga sama sudah diatur sudah diatur di dalam peraturan KPU, kemudian juga termasuk keputusan-keputusan KPU RI. Sama seperti halnya penyelenggaraan pembentukan KPPS pada pemilu tahun 2024. Sehingga secara aturan main, kesiapan terkait dengan regulasi ya ini sudah sangat firm lah ya, sudah ada, cukup lah karena memang regulasi yang dibuat pada penyelenggaraan pemilu khususnya pembentukan badan ad hoc ini juga berlaku untuk pembentukan badan ad hoc atau KPPS di Pilkada 2024 ini. Oke, jadi ada nggak Pak perbedaan antara rekrutmen KPPS di pemilu 2024 dengan di Pilkada 2024 ini Pak? Secara umum itu tidak ada, karena regulasinya sama, baik dari sisi persyaratan, ya kemudian juga di pemilu 2024 itu kan juga ada tambahan, salah satunya adalah kesehatan, di mana hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu tahun 2019 itu banyak KPPS yang meninggal dunia, maka ada beberapa evaluasi, salah satunya bahwa KPPS ini selain surat keterangan kesehatan juga kan harus disertakan informasi pemeriksaan gula darah, tensi darah dan juga kolesterol. Nah, itu juga sudah dilakukan pada rekrutmen badan ad hoc di pemilu tahun 2024. Termasuk juga batas usia untuk KPPS. Karena hasil penelitian juga menyambung dari pemeriksaan kesehatan, ternyata dulu itu yang meninggal selain memang mereka memiliki penyakit bawaan, komorbid, kemudian juga ternyata usianya itu di atas 55 tahun. Sehingga di kebijakan KPU terkait dengan syarat usia maksimal untuk calon anggota KPPS itu dibatasi sampai 55 tahun. Nah, ini sudah diberlakukan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dan ini sama juga berlaku pada rekrutmen badan ad hoc untuk pilkada tahun 2024. Oke, jadi kita memang mempersiapkan SDM yang sehat, rohani, jasmani, biar performanya bagus ya Pak? Ya, tentunya kan dalam rangka untuk suksesnya penyelenggaraan pilkada 2024. Oke, Pak, terkait support system untuk rekrutmen ini, kita kan mempunyai si Akba ya Pak ya? Ya. Boleh nggak Pak dijelaskan sedikit tentang si Akba? Nah, si Akba ini kan sistem informasi yang dibuat oleh KPU RI yang sesungguhnya ini menjadi alat bantu. Alat bantu bagi warga negara Indonesia yang ingin mendaftarkan diri menjadi penyelenggara pemilu, ya itu kan juga berlaku untuk KPU, termasuk juga untuk kemudian badan ad hoc, PPK, PPS, termasuk juga KPPS. Nah, karena ini menjadi alat bantu, maka kemudian ini bisa mempermudah KPPS, calon anggota KPPS dalam mendaftar. Yang kedua selain itu juga ini untuk mendokumentasikan siapa saja sih sebetulnya yang pernah menjadi penyelenggara pemilu, sehingga terdokumentasikan dengan baik siapa orangnya, dia di TPS mana, dokumennya apa saja yang kemudian sudah dipersyaratkan, seperti fotokopi KTP-nya, kemudian ijazahnya, kemudian juga surat keterangan kesehatannya, termasuk dokumen-dokumen yang lain yang itu kemudian diupload ke dalam si Akba. Yang ini menjadi dokumentasi kita. Nah, ini kan menjadi penting dalam rangka kita bisa mengetahui dan juga sekaligus menjaga siapa saja sih sebetulnya yang pernah menjadi penyelenggara pemilu di masing-masing tingkatan, termasuk juga di KPPS. Juga ini dalam rangka menjaga dokumen, ya, menjaga dokumen bahwa memang pada penyelenggaraan pilkada, katakanlah bahwa yang menjadi KPPS ini adalah ternyata ya
di TPS 1 siapa, TPS 2 siapa, ini betul-betul terjaga dengan baik orangnya dan juga kemudian dokumen persyaratannya. Oke, jadi memang sistem yang mempermudah rekrutmen serta menjaga database kita ya Pak? Betul. Nah Pak, kemudian nih Pak, tadi Bapak kan sudah spill nih syaratnya terkait dengan kesehatan, usia, dokumen. Nah sebenarnya syarat untuk menjadi KPPS itu apa aja Pak? Nah syarat untuk menjadi KPPS tentu yang pertama itu harus WNI. Ya mereka itu adalah warga negara Indonesia. Itu pertama. Yang nanti itu tentu dibuktikan dengan KTP elektronik. Yang kedua, yang bersangkutan juga berdomisili di wilayah kerja. Berdomisili di wilayah kerja itu artinya bahwa yang bersangkutan bisa menjadi KPPS di wilayah kerjanya. Katakanlah ada WNI calon anggota KPPS beralamat di di Desa Matagara katakan, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Maka yang bersangkutan ya harus daftar dan menjadi KPPS-nya di Desa Matagara di Kecamatan Tiga Raksa. Tidak boleh kemudian orang itu menjadi KPPS di Desa Pete, desa sebelahnya, atau antar kecamatan, Kecamatan Cikupa atau kelurahan yang ada di Cikupa dan seterusnya. Itu yang jadi persyaratan. Kemudian persyaratan lain adalah mereka juga tentunya pendidikan itu minimal SLTA. Minimal SLTA untuk pendidikannya dan kemudian tentu juga sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan surat keterangan dokter, ya surat keterangan sehat dari dokter itu bisa dilakukannya di puskesmas maupun juga di klinik. Dan juga tentu tambahannya berdasarkan evaluasi pada penyelenggaraan pemilu 2019 harus juga menyampaikan informasi hasil pemeriksaan tensi darah, gula darah dan juga kolesterol. Nah, persyaratan yang lain tentu yang paling pokok juga tentu yang bersangkutan itu harus netral. Tidak boleh mereka itu sebagai anggota partai politik, tim sukses, pasangan calon gitu. Jadi betul-betul mereka itu harus netral, tidak berafiliasi kepada peserta pemilu, baik itu partai politik maupun juga kepada paslon kepala daerah. Nah itu yang menjadi persyaratan menjadi penyelenggara pemilu. Ya dari sisi usia tadi saya sampaikan, usianya itu minimal 17 tahun, nah untuk KPPS itu maksimal 55 tahun. Itu untuk syarat usia. Jadi cukup jelas ya teman pemilih ya syarat-syaratnya. Nanti kalau teman pemilih kepengen daftar nih bisa langsung checklist nih syaratnya udah ada apa aja sih dan dibuktikan dengan dokumen apa aja. Langsung nanti cek di Siakba. Betul ya Pak ya? Iya. Betul. Nah Pak terkait dengan KPPS, hari ini kan jumlah TPS di Pilkada akan berkurang ya Pak ya? Iya betul. Ya. Itu berpengaruh nggak Pak dengan animo masyarakat untuk menjadi KPPS? Nah betul sekali ya. Kalau di pemilu 2024 maksimal jumlah pemilih per TPS itu kan 300. Lebih sedikit lah ya daripada jumlah maksimal jumlah pemilih ya, jumlah maksimal pemilih di Pilkada. Jumlah maksimal pemilih di Pilkada ini kan jumlahnya maksimal 600. Artinya kalau dari sisi jumlah TPS otomatis ini akan berkurang. Kalau secara rata-ratanya itu kalau umpama 2 dijadikan 1 gitu ya, maka akan berkurang 50%. Ya walaupun pada faktanya kan hitungannya mungkin nggak segitu. Tapi yang jelas otomatis akan berkurang. Karena ini konsekuensi dari jumlah pemilih per TPS yang lebih banyak daripada pemilu di 2024. Kalau pemilu 300 TPS per pemilih, maksimalnya kalau di Pilkada itu 600. Nah terkait dengan kurangnya jumlah TPS ya, karena bertambahnya jumlah pemilih dalam masing-masing TPS jumlah maksimal 600, tentu saya sih berharap mudah-mudahan animo masyarakat tetap tinggi. Walaupun di Provinsi Banten ini masih ada beberapa tantangan masih ada tantangan di beberapa wilayah. Nah, kalau di wilayah-wilayah seperti Pandeglang, kemudian Kabupaten Lebak, termasuk Serang lah ya, termasuk juga Kabupaten Tangerang, saya lihat animo masyarakat masih cukup tinggi. Itu dibuktikan pada rekrutmen KPPS di pemilu 2024. Itu masih banyak masyarakat yang mendaftar dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan 7, masih ada yang daftar sampai kemudian 14 gitu, ada yang 10 dan pokoknya lebih daripada 7. Artinya kan ini masih banyak
masyarakat yang tertarik untuk menjadi KPPS. Nah, kalau melihat dari pemilu saja dan kemudian ini jumlah TPS-nya menjadi lebih sedikit, maka bisa dipastikan jumlah pendaftar pada masing-masing TPS ini akan lebih banyak. Dengan asumsi kemarin umpama yang mereka jadi KPPS, katakanlah TPS 1, TPS 2, 7 orang, 7 orang. Sekarang TPS 1 dan TPS 2 disatukan, digabung, maka akan kelihatan. Berarti pendaftarnya minimal udah 14. Iya. Apalagi kalau sebelumnya ada yang mendaftar satu TPS itu 10 gitu. TPS 2-nya 10, maka bisa jadi 20 orang ini akan mendaftar menjadi KPPS dalam pilkada. Nah, itu yang di daerah-daerah yang memang antusiasme cukup tinggi. Tetapi juga di Provinsi Banten ini karena tidak semua kabupaten kota itu bisa katakan pedesaan gitu ya, tapi juga ada perkotaan seperti di Tangerang Selatan, kemudian di Kota Tangerang, termasuk juga di sebagian kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, terutama ini kan di perumahan-perumahan elit ya, perumahan-perumahan elit, klaster-klaster yang memang kemarin itu juga masih ada TPS yang kekurangan pendaftar sampai dengan batas akhir pendaftaran. Ada beberapa alasan memang, salah satunya mereka pertama tidak punya waktu. Ya, karena mereka kan rata-rata pekerja ya, pekerja. Pagi hari mereka bekerja, pulang kemudian sore hari dan mungkin juga malam hari. Dan kemudian kita ketahui bersama bahwa pada penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, walaupun itu hari libur atau hari yang diliburkan kan cuma hari itunya saja. Hari Rabunya saja satu hari. Sedangkan tugas mereka kan sesungguhnya bukan hanya pada hari H. Ada kewajiban yang harus mereka lakukan itu, salah satunya distribusi surat pemberitahuan. Itu kan juga harus dilakukan oleh teman-teman KPPS karena menjadi tugas dan kewajiban dari teman KPPS. Kemudian juga pada hari H. Belum itu juga kemudian mereka juga kalau memang dibutuhkan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK ya, di tingkat kecamatan kan mereka juga harus hadir. Karena khawatir ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi. Nah, sehingga di tempat-tempat perumahan-perumahan elit itu memang agak ada kendala. Pendaftarnya terbatas ya. Mereka tidak memenuhi sesuai dengan kebutuhan sebanyak 7 orang. Jadi kurang antusias gitu ya, Pak ya? Saya sih ngeliat kalau antusiasme ada, cuman mereka tidak punya cukup waktu, tidak punya waktu saja. Dan juga ada tantangannya kemarin itu terkait dengan domisili. Mereka memang memiliki mereka tinggal di tempat itu, katakan di Tangerang Selatan itu terjadi. Mereka tinggal itu di Tangerang Selatan, rumahnya di Tangerang Selatan. Dan sudah bertahun-tahun bahkan punya rumah dan tinggal di Tangerang Selatan. Tetapi KTP-nya itu masih KTP wilayah Tangerang Selatan. Maka kan secara administrasi itu nggak bisa. Karena secara administrasi ya harus berdomisili wilayah kerja yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Ternyata KTP elektroniknya itu bukan warga Tangerang Selatan, melainkan warga luar daerah, ada yang masih Jakarta dan seterusnya. Itu kan secara administrasi tidak boleh. Ya, maka oleh karena itu juga kemudian menjadi kendala ya, tantangan kita dalam rekrutmen badan ad hoc di daerah-daerah perkotaan gitu, khususnya di perumahan-perumahan elit. Oke. Terus Pak, melihat bahwa jumlah TPS ini berkurang, jumlah pemilih bertambah, berarti kan KPPS ini beban kerjanya bertambah pula ya Pak ya? Bapak seperti apa Pak? Gini, sebetulnya sih kalau bicara beban kerja, memang ada yang berkurang, ada yang bertambah. Yang berkurang mana? Yang berkurang itu adalah pertama bahwa KPPS itu kan dalam proses pemungutan suara, pilkada itu kan karena serentak itu hanya 2 surat suara. Pertama surat suara untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, dalam hari ini adalah pilkada gubernur. Yang kedua itu adalah surat suara untuk pilkada bupati dan atau wali kota. Ya, artinya kan hanya 2 surat suara nih yang dikelola oleh KPPS yang nanti akan diberikan kepada pemilih. Beda dengan pemilu 2024. Kalau pemilu 2024 kan jumlah surat suaranya 5. Ya, jumlah surat suaranya 5. Kemudian juga dokumen yang harus diadministrasikan seperti halnya hasil dan seterusnya. Itu kan juga 5 jenis. Nah, kalau ini pilkada kan hanya 2. Karena surat suaranya hanya 2, maka juga kemudian dalam proses pendokumentasian, pengadministrasian hasil kan juga hanya ada 2. Artinya kan
dari sisi beban kerja kan lebih ringan. Termasuk juga pada proses penghitungan segala macam. Artinya kalau dari sisi itu lebih ringan. Yang bertambah memang ada jumlah pemilih. Yang dari 300 maka harus melayani jumlah 600. Gitu kan? Memang satu sisi ada yang bertambah terkait dengan jumlah pemilih. Tapi sisi lain ada yang berkurang beban kerjanya apa? Terkait dengan tadi karena hanya surat suara yang dikelola, maka kemudian pengelolaan logistiknya, kemudian juga pengadministrasiannya, itu juga kan berkurang, sehingga beban kerjanya juga sebetulnya kan berkurang. Jadi ada yang bertambah dan ada yang berkurang ya Pak ya? Iya. Nah Pak, terkait dengan KPPS nih yang kerjanya mungkin 24 jam ya Pak ya di hari H, ya. Atau bahkan lebih, adakah mekanisme perlindungan terhadap mereka Pak? Ya, betul, memang sebetulnya kerja KPPS ini kalau berdasarkan keputusan KPU, mereka kan masa kerjanya itu sebetulnya 1 bulan. Dari 7 November setelah mereka itu dilantik dan diambil sumpah sampai dengan 8 Desember. Tetapi memang pada prakteknya kerja-kerja mereka ini kan paling 3 hari sebelum hari H, kemudian hari H, dan setelah itu ada rekapitulasi di tingkat kecamatan. Itu pun kalau mereka memang dibutuhkan untuk dihadirkan kan dihadirkan. Kalau memang tidak ada persoalan kan bisa selesai. Nah artinya kerja mereka efektif sebetulnya sih hanya di seminggu atau 10 hari lah ya. Tetapi tetap terkait dengan berapa hari pun mereka bekerja, apalagi pada hari H ini kan bisa sampai 24 jam, bahkan dalam pemilu itu melewati 24 jam. Ya sampai kemudian di hari berikutnya, kira-kira begitu. Nah maka kemudian memang rentan untuk terjadinya kecelakaan kerja, sakit, dan seterusnya. Nah maka kemudian ada memang kebijakan KPU dalam rangka menjaga mengantisipasi kemudian terjadi hal-hal kecelakaan kerja dan sebagainya termasuk sakit. Nah pertama, KPU sudah menyiapkan anggaran untuk santunan jika memang terjadi kecelakaan kerja bahkan sampai kemudian meninggal. Nah yang kedua, memang pemerintah daerah juga ini harus memfasilitasi terkait dengan BPJS, baik itu BPJS Kesehatan maupun juga kemudian BPJS Ketenagakerjaan. Artinya mereka betul-betul terjaga lah ya. Kalau ada penyelenggara kita yang kemudian sakit atau bahkan sampai kemudian meninggal dunia, sesungguhnya mereka juga sudah kita siapkan ya, baik itu kemudian santunan atau juga kemudian ini BPJS Kesehatan maupun juga BPJS Kesehatan. Hanya memang dalam regulasinya kalau nanti diberikan santunan maka BPJS kan tidak boleh diberikan karena khawatir terjadi duplikasi. Maka nanti ini salah satu yang nanti diambil. Tapi prinsipnya bahwa kemudian KPU di dalam penganggarannya sudah menyiapkan alokasi santunan untuk badan edok kita, ya, termasuk juga sebetulnya bukan hanya KPPS, termasuk juga PPK dan juga PPS. Atau kemudian juga ada BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga kita harapkan kalaupun ada yang sampai sakit gitu ya, korban meninggal dunia, ya minimal ada bantuan lah dari kita KPU kepada keluarga korban. Oke. Tapi sebenarnya berkaca dari pengalaman pemilu 2024, kejadian-kejadian yang force major seperti itu minimal ya Pak ya di Banten ya Pak ya? Alhamdulillah ya, walaupun kita kan tidak berharap lah ya, walaupun satu orang kan kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Tapi kalau mengaca dari penyelenggaraan pemilu di 2019 sampai kemarin ke pemilu 2024, ya memang ada penurunan. Itu jumlah di 2024 itu kemarin ada berapa? 19 orang sebanten itu anggota KPPS dan Linmas itu yang meninggal dunia. 7 itu untuk anggota Linmas dan 12 untuk anggota KPPS. Ya walaupun dibandingkan dengan pemilu sebelumnya yang jumlahnya kalau tidak salah antara 32 atau 28 lah ya. Tapi berapapun itu ya kami sih tidak menginginkan lah ya, tidak menginginkan itu terjadi. Ya mudah-mudahan dengan perbaikan hasil evaluasi yang salah satunya itu kan ternyata hasil penelitiannya terkait kesehatan, yang meninggal dunia itu adalah memiliki penyakit penyerta, maka kemudian
sekarang regulasinya persyaratan kesehatannya lebih ketat gitu. Dalam rangka mengantisipasi itu. Termasuk juga batas usia. Nah, itu juga dalam rangka mengantisipasi supaya memang ini kan bagian daripada ikhtiar lah ya. Ikhtiar kita KPU supaya memang penyelenggaraan pilkada itu tidak terjadi korban. Pak, tentu untuk menyelenggarakan pilkada ini kita butuh stakeholder yang banyak ya Pak ya untuk berkolaborasi. Tadi Bapak juga sudah menyebutkan ada tim BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan. Nah, ada nggak Pak stakeholder lain yang terlibat dalam proses ini Pak? Kalau khususnya untuk pemilu secara umum tentu banyak lah ya, banyak. Tapi kalau khusus untuk rekrutmen badan ad hoc, bukan berarti kemudian KPU tidak mesti atau tidak harus berkoordinasi. Koordinasi ini kan penting. Kolaborasi itu sangat diperlukan dalam suksesnya penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Khusus dalam proses rekrutmen KPPS, ada beberapa pihak yang memang kita harus koordinasikan. Selain tadi ada dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, termasuk juga adalah dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan. Karena berkaitan dengan persyaratan calon anggota KPPS itu sendiri. Karena ini bisa dilakukannya di puskesmas maupun juga di klinik, terutama puskesmas milik pemerintah. Nah, ini tentu kita juga harus dikolaborasikan dengan pemerintah daerah dalam hal pemenuhan persyaratan kesehatan. Nah, yang lain tentu sih sebetulnya selain itu ya kalau dengan teman-teman pemerintah daerah juga ada pembentukan ketertiban TPS atau Linmas. Nah, ini kan juga harus berkoordinasi dengan pemerintah desa kelurahan. Karena yang nanti itu nama-nama itu yang nanti akan kita usulkan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan. Siapa saja nih yang nanti akan direkomendasikan oleh kepala desa usulan nama-namanya untuk menjadi pengaman TPS penyelenggaraan pilkada. Tentu ya itu juga harus kita koordinasikan supaya bisa berjalan beriringan, semuanya bisa terbentuk dengan baik sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan di dalam keputusan KPU. Oke, luar biasa ya Pak ya. Terakhir nih Pak, strategi agar proses tahap rekrutmen ini lancar jaya Pak sampai akhir. Seperti apa Pak dari KPU Provinsi Bandung? Nah, tentu ada beberapa metode, trik gitu ya, strategi dalam rangka suksesnya rekrutmen badan ad hoc khususnya untuk KPPS. Yang pertama tentu ini harus ada sosialisasi yang masif. Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat. Ya, terutama kan di Provinsi Banten ini kan juga masih ada wilayah-wilayah yang cukup jauh ya, wilayah terluar segala macam kayak seperti halnya kemarin di Pulau Tunda, kan pulau cukup jauh, kemudian di Sangiang dan seterusnya. Nah, maka kemudian sosialisasi ini sangat penting. Nah, sosialisasi ini kan banyak bisa kita lakukan, baik secara langsung, tatap muka, mendatangi masyarakat, atau juga melalui media-media yang kita miliki. Nah, ini penting ya. Sekarang kan rata-rata masyarakat sudah memiliki medsos. Ya. Mereka di gadgetnya aja tinggal lihat. Nah, maka kemudian kita juga bisa menginformasikan melalui media sosial kita. Dari proses kapan rekrutmen itu, tahapannya seperti apa, persyaratannya seperti apa, maka itu menjadi salah satu trik dan cara untuk informasi rekrutmen dan rekrutmen tersampaikan kepada masyarakat. Selain itu juga memang di tingkatan KPU kabupaten kota ya, termasuk PPK-PPS juga selain PPS itu harus membentuk membuat stand karena memang ini kan leading sektornya ada di PPS. KPU kabupaten juga harus kemudian membuka helpdesk. Termasuk kita lah di KPU provinsi ada helpdesk, di KPU kabupaten kota juga ada helpdesk. Teman-teman di PPK pun sama. Jadi ketika ada masyarakat yang memang bertanya kepada KPU ya, baik itu kemudian yang dekat ke KPU provinsi mungkin ke KPU provinsi dan seterusnya, maka kemudian kita bisa cepat memberikan layanan informasi. Ya, menanggapi pemilih yang warga memang yang ingin bertanya. Nah, selain itu tentu juga kita juga harus berproaktif. Tidak bisa kita duduk berdiam diri lah ya. Berdiam diri dalam proses rekrutmen ini. Tentu juga kita harus bisa aktif ke masyarakat menginformasikan supaya betul-betul masyarakat ini tahu. Sehingga ya semuanya masyarakat tentu bisa mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon anggota. Walaupun mungkin kan tidak semua masyarakat lah ya, tapi minimal sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga yang memiliki kualifikasi itu kemudian tentunya bisa berminat
untuk bisa mendaftarkan dirinya menjadi calon KPPS. Oke, jadi memang strategi kita banyak ya Pak ya? Banyak. Banyak dan terukur tentu saja ya Pak. Oh iya, ya? harus. Oke. Pak, terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk masyarakat Banten dalam pilkada serentak ini Pak? Ya, kalau dalam pilkada serentak tentu harapan saya mudah-mudahan warga masyarakat Banten bisa berpartisipasi aktif dalam semua tahapan penyelenggaraan pilkada. Bukan hanya datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2018, tetapi juga bisa aktif dalam semua tahapan. Salah satunya adalah sekarang itu lagi proses penyusunan DPSHP menuju DPT. Ini masyarakat juga harus aktif, apakah namanya sudah terdaftar atau belum dalam daftar pemilih tetap. Kalau belum, secepatnya bisa laporkan ke PPK PPS maupun juga KPU Kota dan Provinsi supaya betul-betul memastikan terdaftar. Yang kedua, tentu juga dalam waktu dekat ini kan KPU akan menetapkan menetapkan calon kepala daerah, baik itu untuk calon gubernur, wakil gubernur, termasuk bupati dan wali kota. Nah, setelah itu baru kemudian akan dilanjutkan dengan kampanye. Saya berharap masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam proses ini. Yang ketiga tentu kita juga akan merekrut badan ad hoc. Saya berharap masyarakat Provinsi Banten ini bisa berpartisipasi untuk bisa mendaftarkan dirinya menjadi calon KPPS. Yang terakhir tentu, yang puncaknya kita harapkan seluruh warga Banten yang memenuhi syarat yang terdaftar dalam DPT itu bisa datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 untuk memberikan hak suaranya. Saya pikir itu. Oke, luar biasa sekali ya teman pemilih, kita sudah mengetahui banyak nih tentang proses rekrutmen KPPS, dan harapannya teman pemilih semua bisa terus mengikuti informasi kepemiluan dan pilkada yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024, tepatnya hari Rabu. Jangan lupa datang ke TPS. Nah, terakhir tadi dari Pak Ali mengatakan bahwa tidak ada demokrasi tanpa pemilu dan tidak ada pemilu tanpa partisipasi. Maka dari itu kami harapkan partisipasi seluruh masyarakat Banten untuk turut menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Nah, terima kasih banyak Pak Ali. Sama-sama Mbak Anis. Ilmunya sangat bermanfaat dan sangat luar biasa bagi kita. Semoga nanti ke depan Pak Ali nggak repot untuk kita undang lagi ke sini. Siap. Saya tunggu. Memberikan informasi lagi. Nah, teman pemilih juga jangan lupa untuk ikuti seluruh kanal media sosial kita yang ada di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan juga TikTok di @KPU Provinsi Banten. Saya Anis Mariniadi undur diri, dan Bapak Muhammad Ali Zainal Abidin. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masa depan